Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Janji Belajar bersama Perdana Media, channel YouTube kebanggaan SDN Kepanjen 2. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 2 subtema 1, tema 2 tentang selalu berhemat energi. Anak-anak, semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kalian selalu semangat belajar di rumah masing-masing. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh Pak Janji hari ini. Berdoa disilahkan. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, energi matahari adalah energi yang sangat penting bagi kita. Energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Nah, perlu diingat, jadi sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar, ya, terbesar di bumi. Nah, contoh manfaat matahari sebagai sumber energi antara lain, yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air dan akan menghasilkan hujan. Yang kedua, contohnya adalah panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Dan masih banyak contoh yang lain ya, manfaat sumber energi matahari. Nah, panas matahari itu dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Ya, contoh nelayan di laut itu mengeringkan ikan agar tidak membusuk dengan memanfaatkan energi matahari. Kita di pedesaan dan di perkotaan yang jauh dari nelayan, jauh dari pantai, itu memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan padi, kemudian mengeringkan pakaian, mengeringkan kasur, bahkan seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia. Nah, cahaya matahari ini menerangi permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi ada makhluk selain manusia, yaitu tumbuhan. Nah, ternyata matahari juga bermanfaat untuk tumbuhan. Apa fungsi atau manfaat matahari untuk tumbuhan? Ternyata cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis adalah memasak makanan yang diperlukan untuk tumbuhan. Jadi air dan mineral diserap dari akar menuju ke daun, dibantu dengan karbon dioksida, dan cahaya matahari akhirnya menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Atau proses ini lebih singkatnya disebut dengan proses fotosintesis. Nah, lanjut berikutnya, matahari juga dimanfaatkan untuk energi alternatif, yaitu energi listrik. Nah, agar bisa memanfaatkan cahaya matahari untuk energi listrik, maka kita menggunakan alat yang namanya adalah panel surya. Nah, mungkin di sekitar kita masih jarang ya menggunakan panel surya, tapi di daerah yang terpencil, yang tidak ada jaringan kabel listrik dari PLN, itu masyarakat banyak memanfaatkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di rumah mereka. Nah, kalau di daerah Jombang, ada di Kecamatan Pelandaan yang terpencil itu menggunakan panel surya. Jadi dirangkai sedemikian rupa sehingga nanti ketika panel surya itu terkena cahaya matahari, dia akan mengisi energinya, kemudian dimanfaatkan untuk menyalakan radio, dimanfaatkan untuk menyalakan lampu di malam hari, dan dimanfaatkan untuk yang lain yang berhubungan dengan listrik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada selain energi matahari juga ada energi angin. Nah, angin itu apa sih? Angin itu adalah udara yang bergerak.
Pernahkah kalian tahu kincir angin, bahkan membuat kincir angin? Nah, ternyata ketika kincir angin itu dibuat dalam ukuran yang sangat besar, itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, dengan menggunakan kincir angin digunakan untuk menggerakkan generator atau turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, nanti di materi berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru kelas 4 tentang bagaimana proses perubahan kincir angin ataupun kincir air berubah menjadi energi listrik. Baik, energi listrik juga banyak dimanfaatkan manusia. Salah satunya tadi ya, jadi energi listrik bisa bersumber dari matahari, bisa bersumber dari arus air atau gerakan air, dan juga bisa bersumber dari energi angin dengan memanfaatkan kincir angin. Nah, demikian tadi sedikit materi yang bisa kita pelajari di muatan pembelajaran IPA di tema 2 subtema 1 ini. Nanti kita perdalam lagi di subtema 2 dan 3. Dan di akhir pembelajaran bersama Pak Janji ini ada tugas mandiri. Semoga tugas ini bisa memperdalam pemahaman kalian tentang materi energi yang ada di sekitar kita, terutama energi matahari dan energi angin. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing dan dikirim ke Google Classroom. Demikian anak-anak pembelajaran bersama Pak Janji di channel Media Perdana. Semoga kalian bisa memahami dan menjadi ilmu yang manfaat. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.